NIM 19511241027 dari Pendidikan Teknik Boga kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas makanan kesehatan yang berjudul penggunaan kacang-kacangan dalam produk bakery. Konsumen saat ini semakin sadar akan manfaat lingkungan dan nutrisi makanan. Kacang-kacangan memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi. Mengembangkan formulasi kacang-kacangan untuk meningkatkan penggabungannya ke dalam produk bakery. Latar belakang dari jurnal ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat gizi kacang-kacangan dan peran potensialnya dalam meningkatkan ketahanan pangan global. Yang kedua, kacang-kacangan memiliki serat dan protein yang tinggi. Yang ketiga, menarik minat penelitian untuk mempertahankan pangan global. Yang keempat, mengembangkan formulasi kacang-kacangan untuk meningkatkan penggabungannya ke dalam berbagai macam produk bakery. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas dari kacang-kacangan yang akan digabungkan ke dalam produk bakery. Yang kedua, mengetahui apa saja dampak buruk dan baiknya jika kacang-kacangan tersebut digabungkan ke dalam produk bakery. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesehatan manusia dan keamanan pangan global dengan memberikan perhatian khusus pada kacang-kacangan. Jadi dari keseluruhan tujuan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kacang-kacangan yang akan digabungkan ke dalam produk bakery sehingga berdampak yang baik. Selanjutnya, material atau bahan yang akan digunakan. Ini menggunakan 6 jenis kacang. Yang pertama kacang polong, kedua kacang lupin, ketiga kacang Arab, keempat kacang lentil, kelima kacang pinto, dan terakhir kacang faba. Untuk metodenya sendiri ada menggunakan 3 metode. Yang pertama klasifikasi udara, kedua fermentasi, dan ketiga germinasi. Dari ketiga metode tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana hasil klasifikasi udara pada tiap jenis kacang, bagaimana hasil fermentasi, dan bagaimana hasil perkecambahan pada tiap jenis kacang. Ini adalah tabel hasil pertama dari klasifikasi udara. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kacang polong, klasifikasi udara akan menyebabkan tingginya kadar protein. Penggunaan pati dalam pembuatan kue menyebabkan konsumen menjadi tidak suka terhadap kue tersebut. Nah, meskipun klasifikasi udara itu berfungsi untuk meningkatkan kadar protein, namun pati dari kacang polong tersebut akan menjadi tidak disukai oleh para konsumen. Yang kedua, kacang pinto. Klasifikasi udara menyebabkan tingginya produksi protein dan pati yang dapat digunakan sebagai formulasi makanan untuk merendahkan kadar glikemik dan dapat meningkatkan kekentalan makanan. Nah, jadi tingginya protein dan pati tersebut digunakan untuk merendahkan indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah faktor penentu tinggi atau rendahnya gula darah. Selanjutnya, yang ketiga itu kacang lupin. Klasifikasi udara terbukti sangat efektif dalam meningkatkan protein. Yang keempat, pada kacang faba, klasifikasi udara sangat efektif untuk menurunkan zat anti gizi. Tabel yang kedua itu adalah hasil dari fermentasi. Hasilnya yang pertama, pada kacang faba, fermentasi memberikan pengaruh terhadap asam amino, pencernaan protein, dan indeks glikemik pada roti. Yang kedua, campuran dari klasifikasi udara dan fermentasi pada kacang faba sangat efektif dalam pengurangan zat anti gizi dan meningkatkan asam amino dan pencernaan protein. Yang kedua, pada kacang Arab dan kacang lentil, fermentasi meningkatkan asam amino esensial dan meningkatkan serat pangan. Selanjutnya, tabel yang ketiga yaitu adalah hasil dari perkecambahan atau germinasi. Hasilnya pada kacang Arab, germinasi memberikan efek negatif terhadap penerimaan roti secara keseluruhan. Namun, germinasi meningkatkan protein dan nutrisi lainnya serta menurunkan zat anti gizi. Nah, meskipun perkecambahan itu meningkatkan protein dan nutrisi lain, namun ketika kacang Arab itu digunakan dalam produk roti, maka akan memberikan efek negatif terhadap penerimaan roti secara keseluruhan. Yang kedua itu pada kacang lupin, perkecambahan akan meningkatkan nutrisi pada roti. Yang ketiga, pada kacang polong,
berkecambahan tidak memberikan pengaruh apapun dalam pencampuran adonan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah saat ini konsumen lebih sadar tentang efek lingkungan dan nutrisi makanan. Dalam konteks ini, berkat nutrisi dan khasiatnya yang dapat meningkatkan kesehatan bersama dengan dampak lingkungannya yang rendah, kacang-kacangan dapat dianggap sebagai bahan mentah yang cocok untuk produksi pangan. Sehubungan dengan pengaruh pengolahan terhadap karakteristik nutrisi dari kacang-kacangan, kebanyakan penelitian seringkali mengabaikan tentang kualitas roti. Nah, meskipun kacang itu dapat meningkat nutrisinya, tetapi peneliti itu masih mengabaikan tentang dampaknya terhadap kualitas rasa dari roti itu. Nah, oleh karena itu disarankan untuk dilakukan pendekatan multidisiplin sehingga memberikan solusi atau strategi untuk memenuhi kebutuhan dan teknologi. Sekian presentasi dari saya tentang jurnal yang berjudul Penggunaan Kacang-Kacangan dalam Produk Bakery. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.